Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taruna Utama, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 54. Nama Ilham Wahidul Haq, STB 4025, Prodi Teknik Pemasyarakatan. Di sini saya akan sharing mengenai konsep kepemimpinan dari salah satu tokoh pahlawan pendidikan di Indonesia, atau bisa kita sebut dengan Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Di sini saya akan menjelaskan biografi dari Ki Hajar Dewantara. Suwardi Suryoningrat, atau bisa kita dengar dan kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara merupakan keluarga keraton Puro Pakualaman, Yogyakarta. Pada saat kecil, Ki Hajar Dewantara sudah menekuni pendidikan agama dan menjadi murid Kiai Haji Abdurrahman. Dan tak hanya itu, Ki Hajar Dewantara juga sempat menempuh ilmu agama pada Mbah Soleh Darat dari Semarang. Dan pada saat remaja, Ki Hajar Dewantara menempuh pendidikan di Europes Leerge School. Menurut pengakuan salah satu murid Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara merupakan sosok pengajar yang tegas dan berwibawa tinggi. Ki Hajar Dewantara juga mendirikan partai politik pertama di Indonesia yang bernama Indische Partai, dengan 2 teman atau bisa terkenal dengan 3 serangkai yang beranggotakan Ki Hajar Dewantara, Dowes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo. Konsep kepemimpinan dari Bapak Pendidikan Indonesia atau Bapak Ki Hajar Dewantara didefinisikan menjadi 3 konsep. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso, atau berarti di tengah memberikan semangat. Dan yang ketiga, Ing Tutwuri Handayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan. Saya akan mendefinisikan 3 kalimat Ki Hajar Dewantara ini dalam konsep kepemimpinan menurut saya. Saya setuju dengan para ahli yang berpendapat bahwa kepemimpinan adalah bagaimana kita mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Maka kuncinya adalah bagaimana seorang pemimpin bisa diterima atau secara tidak langsung bisa menggerakkan orang lain. Hal itu selaras dengan konsep yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, atau berarti seorang pemimpin yang berada di depan, maka ia harus menjadi teladan bagi anggota, kelompok, atau timnya. Menjadi role model agar tim bisa bekerja dengan secara maksimal sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan. Tak hanya tampil pada saat situasi yang baik atau kondusif saja, seorang pemimpin yang baik harus bisa tampil pada saat situasi yang kurang baik atau tidak stabil. Jika ada suatu permasalahan atau kendala, seorang pimpinan harus mengambil alih dan segala kesulitan-kesulitan yang ada dan memberikan solusi-solusi agar memecahkan permasalahan tersebut, dan harus segera memberikan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Kalimat yang kedua dari Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Madyo Mangunkarso. Secara bebas bisa kita artikan seorang pemimpin berada di tengah untuk membangun semangat atau motivasi. Pemimpin yang tadi di depan telah menyelesaikan masalah satu persatu, rencana yang tadinya tidak berjalan baik satu persatu mulai mengalir seperti yang diinginkan. Maka saat itulah pemimpin berada di tengah atau di dalam kelompok, memberikan kenyamanan, mengayomi, memberikan kepastian, memberikan perlindungan, memberikan suasana yang kondusif bagi anggota dan rekan timnya, sehingga mereka bisa bekerja dengan target yang diinginkan. Kita beralih ke kalimat yang ketiga Ki Hajar Dewantara, yaitu Tutwuri Handayani. Kita kenal dengan pengertian
di belakang memberikan dorongan semangat Tutwuri Handayani mempunyai sebuah filosofi penting, yakni seorang pemimpin harus memberikan dorongan dan arahan demi terciptanya keberhasilan dari organisasi atau perusahaan. Ada saatnya pemimpin memberikan anak buah melakukan suatu hal sendiri. Tidak cukup hanya kekuatan skill saja. Seorang pemimpin harus bisa mentransfer kekuatan pada bawahannya, sehingga pengetahuan tentang proses kerja dan improvement yang ada pada awalnya dimiliki hanya seorang saja bisa dimiliki semua orang anggotanya. Hal tersebut memudahkan proses kerja suatu organisasi menjadi lebih baik. Dapat saya simpulkan, konsep kepemimpinan yang dirancang oleh Ki Hajar Dewantara merupakan gaya kepemimpinan demokratis. Seorang pemimpin menjadikan anggota atau timnya sebagai bagian untuk mengambil keputusan. Setiap anggota atau tim memiliki suara yang sama bobotnya. Selain itu, pemimpin dengan gaya ini melibatkan semua anggota tim untuk mencapai tujuan bersama-sama. Gaya ini sebenarnya mencoba mengambil dan memasukkan dari setiap anak buahnya agar mampu mendapatkan keputusan terbaik dan paling banyak yang didukung.